Halo, saya Sinyo Kasanopa. Saya akan bacakan materi tentang penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia. Hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM merupakan salah satu faktor terpenting dalam terbentuknya suatu bangsa yang berperi kemanusiaan, adil, dan makmur. Apabila suatu bangsa gagal dalam menegakkan demokrasi dan HAM, maka bangsa tersebut jauh dari kata manusiawi, adil, dan makmur. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan integrasi bangsa itu mulai meredup dan kian meredup hingga pada akhirnya bangsa tersebut terpecah belah dan saling menghancurkan satu sama lain. Sepertinya hal tersebut mulai dikesampingkan oleh elit-elit politik dan aparatur negara demi kepentingan individu atau kelompoknya masing-masing, hanya karena uang dan jabatan, hanya karena keinginan untuk hidup aman dan nyaman, maka hak asasi seseorang atau banyak individu dikorbankan dan dikesampingkan. Sikap yang koruptif, sikap toleran terhadap kekerasan dan kriminalitas oknum aparatur, sikap pembatasan dalam beragama, sikap pembatasan kebebasan sipil, dan gagasan yang ingin kembali membatasi ruang kebebasan media. Hanya segelintir indikasi dan bukti mengenai betapa lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Semua ini terbukti dalam kasus penculikan dan penembakan aktivis 98 yang tak terselesaikan. Kasus kerusuhan 98, Munir, Marsinah, penembakan gas air mata terhadap aktivis dari kalangan umat beragama, dan kasus pemenjaraan para aktivis yang memilih pasangan capres dan cawapres tertentu dengan berbagai tuduhan yang tidak masuk akal. Padahal mereka semua hanya ingin agar demokrasi dan HAM dapat ditegakkan di negeri ini dengan sebaik-baiknya. Mereka hanya ingin menyuarakan pendapat mengenai keadaan negeri ini, dan suara mereka dibungkam paksa oleh oknum aparatur negara. Belum lagi kasus kematian misterius petugas KPPS yang sampai saat ini tak pernah terungkap, dan tindakan represif terhadap para aktivis tidak bersalah pada saat demonstrasi yang hanya ingin menuntut keadilan dan kejelasan dari KPU dan Bawaslu atas kecurangan pemilu tahun 2019 pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 karena dianggap perusuh. Semua itu hanyalah segelintir catatan hitam demokrasi kita. Parahnya lagi, ternyata pelanggaran HAM pun telah mendarah daging di dalam tubuh masyarakat sendiri. Kasus perundungan di semua sektor, tindakan main hakim sendiri terhadap perilaku kriminal yang dianggap pantas untuk dihukum seberat-beratnya tanpa diserahkan kepada aparat yang berwenang. Hingga yang terparah yaitu kasus pembunuhan dengan cara dibakar terhadap salah seorang terduga pencuri sound system di masjid yang ternyata dia tidak bersalah. Kita seolah tak ada bedanya dengan hewan. Semua orang menganggap dirinya paling benar dan kuasa, sehingga berhak menghakimi orang-orang yang dilabeli sebagai penjahat. Apakah ini penegakan demokrasi yang didamba-dambakan oleh para pendahulu kita? Dengan dalih menyelamatkan orang-orang, kita malah menindas hak asasi sesama rakyat kita. Dengan dalih keamanan, kita malah merampas hak asasi sesama saudara kita, sebangsa setanah air. Padahal sudah tertulis di Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Entah seburuk apapun itu di mata masyarakat, tapi mengapa hal ini tidak disadari juga baik oleh para elit politik maupun rakyat itu sendiri? Sudahlah, mungkin kali ini kita akan kalah dengan elit-elit dan berbagai kalangan yang suka melanggar hak asasi saudaranya yang sudah mendarah daging. Kita akan dibungkam, kita akan dihabisi. Suara kita mungkin tidak terdengar ibarat jangkrik di malam hari. Tapi yang jelas, kita bukanlah pengecut, pecundang yang menyerah begitu saja. Karena kita tidak rela melihat negara ini hancur lebur akibat sedikitnya, bahkan ketiadaan para penegak HAM dan demokrasi di negeri kita tercinta, Indonesia.